Shalom saudaraku, kita sudah memasuki episode yang ke-30 dan di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara, kita akan tetap membahas tentang pertobatan dan keselamatan. Firman Tuhan yang akan kita bahas terambil dari Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saudara, judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan sejak usia muda atau bertobat sejak usia muda. Ya. Kita akan berbicara tentang bertobat sejak usia muda. Itulah judul firman Tuhan kita di episode yang ke-30 ini. Mazmur pasal 71 ayat 5 tadi berkata, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saudara, ini adalah doa Daud ketika dia sudah tua. Dan dia mengatakan bahwa sejak dia muda, dia sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia sudah menaruh harapannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur Daud, Raja Daud, dia sudah bertobat sejak usia muda. Dia sudah mengenal Tuhan sejak usia muda. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, berarti Daud sejak masa mudanya sudah percaya pada Tuhan, sudah bertobat dan sudah mempersembahkan hidupnya pada Tuhan. Ketika ada waktu luang sambil ia mengembalakan kambing domba, ia memanfaatkan waktu itu untuk menyembah Tuhan dengan kecapi dan berdoa. Jadi Daud ini adalah seorang anak muda yang suka menyembah Tuhan, suka dekat dengan Tuhan. Sambil dia bermain kecapi dan berdoa, dia akan gunakan waktunya sambil dia mengembalakan kambing domba di padang rumput yang hijau itu untuk menyembah Tuhan. Daud tidak seperti anak-anak muda yang lain, saudara. Saudara, saya juga pernah mengalami masa muda ketika masih SMP, SMA, masih remaja, pemuda, dan sebelum menikah, saudara, saya pernah merasakan bagaimana menjadi anak muda, walaupun sekarang rasanya juga masih muda, baru berusia 40 tahun. Tetapi saudara, di masa muda, saya melihat teman-teman saya banyak yang tidak menginginkan Tuhan di dalam kehidupannya sejak mereka masih muda. Saya bersyukur sejak masih muda saya sudah mengenal Tuhan. Di usia yang ke-17 saya dibaptis dan saya mulai melayani Tuhan. Dan saya sebenarnya tahu bagaimana menjadi anak yang nakal, karena sebelum itu saya pernah menjadi nakal, saudara. Walaupun kenakalannya masih tidak parah-parah amat. Tetapi saya pernah menjadi bagaimana rasanya menjadi anak yang nakal dan tidak menginginkan Tuhan. Dan saudara, hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang mereka yang tidak menginginkan Tuhan di dalam hidup ini dan mereka tidak ingin segera bertobat. Karena apa, saudara? Zaman sekarang banyak anak-anak muda merasa rugi untuk bertobat di usia muda. Karena ia takut kehadiran Allah akan merampas kesenangan hidupnya. Kalau dia bertobat sejak muda, dia terlalu cepat bertobat. Dia merasa kalau Tuhan itu hanya akan merampas kesenangannya. Dia masih pengen bersenang-senang, masih pengen hura-hura, masih pengen bebas. Sehingga ada ungkapan seperti ini, muda kok bertobat. Bertobat itu untuk orang yang sudah tua. Muda itu untuk bersenang-senang. Jadi bertobat itu bukan untuk orang muda, tapi untuk orang yang sudah tua-tua. Ya, kalau sudah mau mati, sudah tua, sudah sakit-sakitan baru bertobat. Kalau masih muda, senang-senang dulu. Saudara, itulah yang ada di dalam pemikiran anak-anak muda saat ini. Dari generasi ke generasi juga seperti itu. Beberapa orang merasa rugi karena takut dianggap aneh, dianggap kuno, dianggap nggak gaul, nggak keren, ketinggalan zaman. Ya. Jadi kalau bertobat itu nampak culun, nampak tidak keren, saudara, nampak aneh, nampak ketinggalan zaman. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya.
Pakaian nggak boleh seksi lah, inilah itulah, tidak mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Saudara, apakah benar demikian? Kalau kita bertobat sejak usia muda, kita akan menjadi ketinggalan zaman, kita akan rugi karena dianggap aneh, karena kelihatan kuno, kelihatan nggak gaul dan sebagainya. Tidak, saudara. Kita bisa tetap keren, tetap gaul dan tidak kuno, tetap up to date. Tapi ya dengan jalur, dengan cara yang benar. Ya, kita perlu sekali harus bertobat sejak usia muda, saudara. Nah, apa sih untungnya mempersembahkan hidup pada Tuhan sejak usia muda? Mengapa harus mempersembahkan hidup pada Tuhan sejak usia muda? Yang pertama, saudara, mengapa kita harus bertobat sejak usia muda? Yang pertama, orang yang mempersembahkan hidupnya sejak usia muda atau orang yang bertobat sejak usia muda akan memiliki masa depan yang cerah. Akan memiliki masa depan yang cerah. Amsal pasal 23 ayat 18 dan Amsal pasal 24 ayat 20. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus bertobat sejak usia muda? Karena orang yang bertobat sejak usia muda akan memiliki masa depan yang cerah. Kitab Amsal mengatakan dengan jelas, tidak ada masa depan bagi penjahat. Tidak ada masa depan bagi penjahat. Kalau seorang anak muda dia tidak mau bertobat sejak usia muda, pasti dia akan menjadi anak muda yang jauh dari Tuhan. Bahkan kehidupannya pasti akan cenderung terlalu bebas dan hidup dalam dosa. Itu sudah pasti. Dan orang yang memilih untuk tidak mau bertobat sejak usia muda dan hidupnya jahat di hadapan Allah, ya, dengan kehidupan yang jahat di hadapan Allah sejak usia muda, Alkitab mengatakan tidak ada masa depan bagi penjahat. Sedangkan bagi orang yang mau bertobat sejak usia muda, Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 23 ayat 18 tadi, masa depanmu sungguh ada dan tidak akan pernah lenyap. Kita mengambil contoh, siapa anak muda yang bisa kita ambil contoh dari Alkitab? Ya, Raja Daud yang kita baca Mazmurnya tadi. Seorang yang sudah bertobat sejak usia muda. Daud, saudara-saudara, sudah bertobat dan mempersembahkan hidupnya pada Tuhan sejak usia muda. Jauh sebelum ia diangkat menjadi raja. Sebelum dia diangkat menjadi raja, sebelum dia menjadi terkenal, sebelum dia menjadi dia belum menjadi siapa-siapa, dia hanya orang biasa, seorang gembala yang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor saja. Saudara, Daud sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sejak usia muda. Dia sudah bertobat sejak usia muda. Hal ini terlihat ketika ia menggembalakan kambing domba, waktunya selalu ia habiskan untuk menyembah Allah. Ketika ia ditahbiskan dan diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel, ia masih sangat muda. Alkitab mengatakan dia masih kemerah-merahan, masih remaja. Dan ketika ia mengalahkan Goliat, saudara, seorang raksasa yang tingginya hampir 3 meter, bisa dikalahkan oleh seorang Daud yang masih muda dan masih remaja. Sanggup dia mengalahkan Goliat. Dan pada masa itu juga, Alkitab mengatakan bahwa pakaian perang, baju perangnya Saul tidak muat dikenakan oleh Daud karena Daudnya masih kecil, badannya belum kekar, masih remaja. Dia tidak cocok memakai itu karena dia memang masih muda sekali. Tapi dalam keadaan yang masih sangat muda itu, dia sudah bertobat, dia sangat dekat dengan Allah, dia punya keberanian, dia punya iman yang luar biasa dan dia bisa mengalahkan Goliat. Ini menunjukkan bahwa Daud sudah bertobat sejak usia muda dan dipakai Tuhan luar biasa. Contoh lain di dalam Alkitab, ada anak-anak muda yang juga sudah bertobat sejak usia muda. Mereka adalah Yusuf, ya, orang yang sangat berhasil di negeri Mesir, menjadi seorang perdana menteri di negeri Mesir. Daniel juga demikian, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan di dalam perjanjian baru ada seorang anak muda yang menjadi hamba Tuhan sejak usia muda sekali, sekitar umur 16 tahun, namanya Timotius, dipakai Tuhan luar biasa. Dia melayani Tuhan sejak umur 16 tahun sampai 80 tahun umurnya. Anak-anak muda ini melakukan hal-hal yang hebat karena sejak usia muda mereka sudah bertobat dan mempersembahkan hidup
bagi Allah. Daud tidak pernah berpikir, saudara, ia akan jadi seorang raja suatu saat nanti. Ia hanya ingin selalu dekat dengan Allah. Tapi justru Tuhan Allah menyediakan masa depan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Daud tidak pernah berpikir suatu saat nanti dia akan jadi raja. Tidak pernah. Dia hanya ingin selalu dekat Tuhan. Dia hanya ingin selalu menyembah Tuhan. Dia hanya ingin selalu memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Dan berkat yang tidak diduga-duga oleh Daud, dia terpilih menjadi seorang raja yang menggantikan Raja Saul. Saudara, bahkan Daud sudah bertobat dan mengenal Tuhan sejak dia belum jadi siapa-siapa. Saudara, contoh orang-orang yang tidak mempersembahkan hidup bagi Tuhan sejak usia muda, contoh anak-anak muda di dalam Alkitab yang tidak bertobat sejak usia muda dan mereka menjadi gagal dan hancur adalah, yang pertama adalah Simson. Simson adalah seorang nabi yang luar biasa, seorang hakim yang dipakai Tuhan luar biasa untuk, sebenarnya dia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistin yang pada waktu itu seringkali menjajah mereka, seringkali menyerang mereka dan merampas hasil panen mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Simson? Hanya sesekali saja dia menjadi pembela bagi orang Israel. Tapi selebihnya waktunya lebih banyak dipakai untuk apa? Untuk berpacaran. Untuk berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Simson asik pacaran dan membuang-buang waktu. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan musuh, untuk memenuhi panggilan hidupnya. Dia justru lebih banyak sibuk pacaran. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sejak usia muda dia tidak mau betul-betul bertobat 100%. Walaupun dia sudah dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan, tapi dia tidak memanfaatkan, tidak menggunakan potensi yang ada padanya itu. Apa yang terjadi? Simson berhasil dikalahkan orang Filistin melalui cara yang licik, melalui kelemahannya Simson, yaitu perempuan yang bernama Delila. Delila diberi uang oleh orang Filistin, kemudian berhasil menemukan apa kelemahan Simson. Kelemahannya adalah rambutnya tidak boleh dipotong. Ketika rambutnya dipotong dia akan menjadi lemah. Akhirnya Simson diketahui kelemahannya oleh musuhnya dan rambutnya dipotong dan dia hilang kekuatannya, dan akhirnya Simson ditangkap oleh orang Filistin, matanya dicongkel, dia dipermalukan habis-habisan dan dia dijadikan lelucon, tertawaan oleh orang-orang bangsawan-bangsawan raja-raja Filistin. Saudara, sungguh mengenaskan akhir hidup Simson. Dia harus mati bersama-sama dengan para musuh-musuhnya. Ketika dia merangkul dua tiang, dia merobohkan rumah itu, dia ikut mati. Saudara, seandainya Simson sejak usia muda dari dalam kandungan sebenarnya dia sudah dinubuatkan menjadi seorang hakim, dinubuatkan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabi. Seandainya dia menggenapi panggilan itu dengan sungguh-sungguh dari sejak usia muda, dia bertobat sungguh-sungguh dan tidak sibuk hanya untuk mengurus pacarnya, maka Simson pasti tidak akan jatuh ke dalam persoalan yang seperti itu. Sungguh akhir hidup yang menyedihkan dalam kehidupan Simson. Walaupun dia sempat bertobat, tapi dia berakhir dengan menyedihkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang tidak mau bertobat sejak usia muda akan menyesal di kemudian hari, di masa tua mereka. Anak-anak yang hilang yang diceritakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas juga sama. Sejak usia muda anak ini tidak mau bertobat dan lebih suka hidup hura-hura, berfoya-foya, menghabiskan harta warisan orang tuanya sampai akhirnya jatuh miskin, kemudian ingin makan makanan babi dan hidup dengan sangat menderita sampai akhirnya dia sadar dan kembali kepada bapaknya. Ini juga menggambarkan tentang anak muda yang tidak mau bertobat sejak usia muda, akhirnya mereka hidup susah. Saudara, lebih baik jangan seperti Simson atau anak yang hilang itu. Sudah habis-habisan, sudah hancur-hancuran, sudah jatuh miskin, sudah sakit dan sulit untuk berubah, baru mau balik sama Tuhan. Ya, memang Tuhan bisa memulihkan dan mengampuni, tapi prosesnya akan menjadi sangat rumit. Prosesnya akan menjadi sangat rumit, sulit. Bahkan kadang-kadang perlu waktu yang
lama sekali untuk bisa pulih kalau sudah hancur. Ya, anak-anak muda yang sejak muda mereka bergaul secara bebas, ya, memakai narkoba, kemudian mereka seks bebas, kemudian mereka ditangkap polisi, harus bertahun-tahun menghabiskan waktu di penjara, atau mereka yang kecanduan, kemudian mereka tidak bisa melepaskan diri, kambuh lagi, kumat lagi, dan menghabiskan banyak harta orang tua mereka sampai jatuh miskin gara-gara mengobati dia pelorotin harta orang tuanya, dan itu sangat sulit untuk dipulihkan. Bisa dipulihkan tapi sulit sekali, saya sudah menyaksikan. Kalau sudah hancur seperti itu, sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh sebab itu, bertobatlah sejak usia muda, saudara, supaya masa depanmu cerah. Jangan sampai engkau jatuh hancur, habis-habisan, sudah sulit untuk dipulihkan, baru engkau mau bertobat. Ya. Lebih baik kita bertobat sejak usia muda. Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan, masa depanmu tetap ada dan tak akan pernah lenyap. Ya. Jika, ada syaratnya saudara, kamu akan punya masa depan jika kamu perhatikan beberapa hal berikut ini. Nah, ini menyangkut karakter. Ini menyangkut karakter. Yang pertama, kalau kita baca dalam Amsal pasal 23 ayat 12 sampai 14, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saudara, ayat yang ke-12 dan 14 tadi dari Amsal pasal 23, bagaimana supaya kita bisa memiliki masa depan yang cerah? Kita harus bertobat sejak usia muda. Nah, orang yang bertobat sejak usia muda dikatakan dalam ayat 12 dan 14 tadi adalah orang yang mau dididik. Ya, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur, dalam ayat 15, 16 tadi, saudara. Nah, saudara, dengan kata lain, saudara, kita harus mau dididik. Kita harus mau dididik sejak usia muda. Kemudian yang kedua, ayat 15 sampai 16. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Yang kedua, seorang anak muda yang mau berhasil dan punya masa depan cerah harus memiliki karakter ini. Dia harus menjadi seorang anak muda yang bijak dan jujur. Belajarlah untuk bijak, belajarlah untuk jujur. Kita ini bijak dalam hal apa? Bijak dalam hal bergaul, saudara. Selalu lihat kalau teman-teman yang bergaul dengan engkau itu adalah teman-teman yang nakal, yang merokok, yang minum minuman keras, yang memakai narkoba, yang suka bolos, saudara jauhi, saudara. Ya, harus bijak. Alkitab mengatakan kalau engkau mau punya masa depan yang cerah, bertobat sejak usia muda adalah anak muda itu ciri-cirinya harus bijak dan kemudian jujur. Jujurlah kepada orang tua. Ya, jangan sembunyi-sembunyi pacaran di tempat yang gelap, ya. Kemudian nilaimu menurun, jujur saja dengan orang tua. Ya. Jangan uang SPP-nya dipakai untuk ke warnet, dipakai untuk membeli rokok, ya. Kemudian tidak jujur dengan orang tua, itu berbahaya. Nah, karakter-karakter ini sejak muda harus, ya, tidak jujur ini harus disingkirkan dan kita harus belajar bijak dan jujur. Kemudian ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 3, kita tidak boleh iri pada orang yang berdosa. Ya, banyak anak-anak muda itu merasa iri karena mereka menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Mereka tidak bebas seperti orang-orang dunia yang merokok dengan bebas, minum minuman keras dengan bebas, bolos, ya, keluar malam, subuh baru pulang. Kadang-kadang mereka iri, kok kayaknya nikmat hidup seperti itu. Jangan iri kepada orang-orang seperti itu. Jangan iri kepada orang-orang yang berdosa. Jangan iri kepada orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke-20 dan 21, ayat 20 dan 21, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin
dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Saudara-saudara, ini yang paling digemari anak muda. Anggur, yaitu minuman keras, alkohol, arak, ya. Anak-anak muda seringkali kalau sudah berkumpul dengan teman-temannya ketika mereka mengobrol, ya, pasti salah satunya mulai membeli minuman keras sambil minum, ganggu cewek yang lewat, ya. Ujung-ujungnya tawuran, kelahi dan sebagainya. Minuman keras harus dijauhi kalau engkau ingin punya masa depan yang cerah. Ya. Anak muda yang bertobat itu ciri-cirinya dia akan menjauhi minuman keras. Alkitab mengatakan dengan jelas, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, itu sudah pasti. Saudara lihat, orang yang suka minum anggur sejak usia muda, mereka sudah kecanduan minum minuman keras, pasti akan jadi orang miskin. Dengarkan baik-baik Amsal ini, firman Tuhan ini. Siapa yang suka minum, siapa yang menjadi seorang pelahap akan miskin. Dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengan kata lain, kantuk itu sama dengan malas, ya. Jangan jadi orang yang malas. Kalau engkau ingin jadi anak muda yang punya masa depan cerah, jangan jadi anak muda yang malas. Malas belajar, malas sekolah, malas bekerja, malas bantu orang tua. Masa depanmu akan menjadi suram kalau itu menjadi kebiasaanmu. Kemudian yang berikutnya, saudara, ya, maaf, saya tambahkan lagi tadi, jangan jadi pemabuk, jangan belajar untuk mabuk. Baik itu minuman keras, dikatakan dalam ayat 20-21 tadi, ya, jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Jangan nongkrong bersama dengan para pemabuk. Kalau teman-temanmu itu pemabuk-pemabuk, jangan bergaul dengan mereka. Kalau engkau ada di antara mereka, engkau ikut bersama dengan mereka, engkau jadi pemabuk sejak usia muda, baik itu pemabuk anggur, narkoba, hancurlah masa depanmu. Kemudian yang kelima, ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya. Yang kelima yaitu jangan menjadi malas, sudah saya bahas tadi. Yang keenam, ayat 22 sampai 25. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Berikutnya, dengarkan nasihat orang tuamu, hormati orang tuamu. Dan ketika engkau menjadi orang yang sukses, berhasil, engkau membuat orang tuamu itu bersorak-sorak dan bersukacita dan bangga luar biasa dengan engkau. Ya. Kalau engkau ingin jadi orang yang punya masa depan yang cerah, hai anak muda, bertobatlah sejak usia muda dan belajarlah untuk mendengarkan nasihat orang tuamu. Kalau engkau suka melawan orang tuamu dan melanggar hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, dan engkau tidak menghormati ayah dan ibumu, hidupmu tidak akan beruntung. Bahkan Alkitab mengatakan kalau engkau ingin diberkati di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, diberikan umur panjang dan diberkati, maka kamu harus hormat sama orang tua. Kalau kita tidak hormat sama orang tua, kutuk akan menimpa kita. Apa yang kita kerjakan tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-27, ayat yang ke-27 dikatakan dalam ayat 27, karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Dengan kata lain, saudara, jangan pacaran dengan perempuan yang tidak seiman. Jangan pacaran dengan perempuan tidak seiman. Ya, carilah seorang wanita yang seiman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, agar hidupmu jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Ya, hati-hati di dalam pilih jodoh. Ya, mungkin ini maksud ayat ini. Jangan mencari perempuan jalang. Kalau pilih jodoh, hati-hati, ya, buka mata lebar-lebar, jangan hanya terpesona dengan kecantikannya, bujuk rayunya, keindahan tubuhnya, saudara. Lihat karakternya, apakah dia malas, apakah dia rajin, apakah dia jujur, apakah dia perempuan yang baik-baik atau perempuan nakal. Saudara, ya, anak muda, kalau engkau sudah menikah dengan perempuan nakal yang tidak bertobat, ya, apalagi tidak seiman, yang tidak mengenal kebenaran, wah, engkau akan membayar harga yang sangat mahal dengan kehancuran hidupmu. Kau akan bayar harga yang sangat mahal, terlalu mahal untuk dijalani kehidupan yang suram dan tidak punya masa depan. Hancur karena salah pilih jodoh. Saudara, jika firman Allah ini jadi gaya hidupmu sejak masa mudamu, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama,
mau dididik. Yang kedua, bijak dan jujur. Yang ketiga, tidak iri pada orang berdosa. Yang keempat, tidak menjadi seorang pemabuk, baik mabuk narkoba maupun mabuk minuman keras. Yang kelima, tidak menjadi seorang pemalas. Yang keenam, dengar nasihat orang tua dan hormati orang tua. Yang ketujuh, tidak berpacaran dengan sembarangan orang, dengan orang yang tidak seiman. Dan hati-hati dalam memilih jodoh. Jangan sampai memilih jodoh yang perempuan yang nakal. Jika ini menjadi gaya hidupmu sejak masa mudamu, maka yang terjadi adalah Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang akan terjadi kepadamu. Masa depanmu tidak akan hilang. Masa depanmu pasti cerah. Oleh sebab itu perlu engkau bertobat sejak usia muda. Karena bertobat sejak usia muda, masa depanmu pasti cerah. Saudara, saya ingin membagikan sedikit kesaksian. Ketika saya SD, saya pernah diutus oleh sekolah saya untuk menjadi perwakilan mengikuti cerdas cermat matematika. Kalau zaman sekarang mungkin disebut Olimpiade Matematika. Karena pada waktu itu di kelas saya termasuk murid yang paling pandai matematika. Ya, kira-kira begitu. Saudara, singkat cerita ketika saya diutus dan saya berlomba melawan teman-teman yang dari SD-SD lain, ya, ketika dibagikan soal, saya isi soalnya, dikasih pertanyaan-pertanyaan, saya kewalahan luar biasa karena ternyata materi pelajaran itu beda dengan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru kami di SD kami. Jadi saya kewalahan untuk mengisi dan saya kalah telak, saudara. Dan ada seorang anak muda, ya, seorang anak muda yang saya kenal, teman sebaya dengan saya, yang salah satu anak itu yang ikut lomba pada waktu itu perwakilan dari SD lain. Nah, anak ini saudara cerdasnya luar biasa. Dan pada waktu kami lomba matematika pada waktu itu, saya mulai kenal dengan dia pada hari itu. Dia berhasil mendapatkan ranking 2. Dia berhasil juara 2, saudara. Nah, lumayan juara 2 dari seluruh SD di kota kami. Dia sangat pintar dan setelah kami tamat SD, dia tamat SD dan kami masuk ke SMP yang sama, lalu masuk ke SMA yang sama, saya mulai melihat anak yang cerdas ini. Di kelas 1 SMP, satu kelas, dia masih pintar, masih belajar. Tapi ketika dia mulai masuk kelas 2, kelas 3 SMP, dia mulai nakal. Sampai SMA, wah ada amburadul, saudara, udah hancur-hancuran. Nah sebenarnya saudara, dia punya semua pendukung untuk dia menjadi seorang yang berhasil. Ayah ibunya pegawai negeri, ya. Secara keuangan dia tidak kurang apapun. Ketika dia selesai SMA, dia kuliah ternyata tidak selesai karena dari sejak SMP dia sudah mulai nakal, ya. Ganggu anak cewek, berkelahi, mabuk, merokok, bolos. Padahal dia sangat pintar, dia jauh lebih pintar daripada saya. Sangat pintar, jauh lebih pintar dari saya. Dan hari ini sejak selesai dari Olimpiade Matematika itu, cerdas cermat matematika itu, pertemuan mulai dari hari itu sampai hari ini mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Ya. Saya rasa mungkin sudah hampir 30 tahun yang lalu mungkin. Ya. 28 tahun mungkin begitu kira-kira. 28 tahun yang lalu mulai perjumpaan saya pertama dengan dia. Saya pikir ketika saya berjumpa pertama dengan dia, wah ini pasti berhasil orang ini kalau dia besar nanti. Ternyata hari ini apa yang terjadi, saudara? Karena dia tidak bertobat sejak usia muda dan dia sudah menyia-nyiakan hidupnya sejak usia muda. Apa yang terjadi? Saya bukan ingin menyombongkan diri. Maaf saudara, hidup saya hari ini jauh lebih baik daripada dirinya. Daripada dia maksud saya. Hidup saya hari ini jauh lebih baik secara materi dan secara ekonomi, secara jasmani, jauh lebih baik. Ya, dia bercerai dengan istrinya, dia tidak punya pekerjaan yang tetap, dia lama menganggur, kuliahnya tidak selesai, dan saudara-saudara hari ini apa pekerjaannya? Dia hanya menjadi seorang tukang cuci motor. Saya tidak meremehkan pekerjaan ini pekerjaan yang baik jika dikerjakan ya dengan benar, ya pekerjaan ini saya tidak remehkan, saudara, bukan saya merendahkan pekerjaan ini, tapi menurut saya dia punya potensi yang sangat besar untuk menjadi orang sukses. Dia sangat punya potensi.
Dia orang yang sangat cerdas. Orang tuanya sangat mendukung. Dia tidak kekurangan dana untuk bisa kuliah. Dan pada waktu selesai kuliah pada waktu itu, kalau dia mau melamar pegawai negeri di kota kami pada waktu baru mulai menjadi kabupaten, saudara, dia pasti akan diterima. Apalagi orang tuanya punya jaringan, saudara. Dia pasti akan diterima jadi pegawai negeri dan hidupnya pasti akan baik hari ini. Tapi karena dia menyia-nyiakannya, dia tidak bertobat sejak usia muda, dia lebih memilih untuk menjadi anak nakal, dan hari ini dia menyesalinya. Maaf, hidup saya hari ini, saya yang tidak juara pada hari itu ketika lomba, saya jauh tidak secerdas dia, tapi hidup saya hari ini jauh lebih baik. Karena apa? Apa yang membedakannya? Karena saya sudah bertobat sejak usia muda dan mengenal Yesus Kristus. Itu yang menjadi andalan saya, saudara. Bukan saya ingin membangga-banggakan diri, tidak. Saya hanya ingin memberi contoh kepada saudara, inilah kenyataannya hari ini. Ya. Saudara, yang menjamin masa depanmu cerah adalah bukan kepintaranmu. Bukan hanya kepintaranmu. Kepintaran bisa menjadi modal, tapi bukan hanya itu. Bukan ketampananmu, bukan kecantikanmu saja, bukan orang tuamu yang kaya, bukan karena banyaknya warisan orang tuamu, ya. Tapi yang buat masa depanmu cerah adalah apakah hidupmu mau dipimpin Allah dan selaras dengan firman Allah sejak kamu usia muda. Itu yang akan menentukan masa depanmu akan baik atau tidak. Walaupun orang tuamu kaya, warisanmu banyak, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu hidup berfoya-foya dan kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan jatuh miskin. Harta warisan itu akan habis dalam sekejap. Tapi jika engkau mau dipimpin Tuhan sejak usia muda, ya, Tuhan memimpin engkau, engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau bertobat sejak usia muda, maka masa depanmu pasti cerah. Jadi kalau kamu persembahkan hidupmu sejak usia muda, dijamin kamu tidak akan rugi. Itulah yang pertama mengapa kita harus bertobat sejak usia muda. Karena orang yang mau bertobat sejak usia muda memiliki masa depan yang cerah. Alkitab mengatakan masa depanmu tetap ada dan tak akan pernah lenyap. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada masa depan bagi orang yang jahat. Yang kedua, mengapa kita harus bertobat sejak usia muda? Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sejak usia muda atau bertobat sejak usia muda adalah pemberian terbaik untuk Tuhan. Pemberian terbaik untuk Tuhan adalah ketika kita mau memberikan hidup kita sejak usia muda. Pemberian terbaik untuk Tuhan adalah ketika seseorang di masa mudanya mau hidup bagi Tuhan. Ketika sebenarnya masih punya kesempatan untuk menikmati dunia ini seperti orang-orang dunia menikmatinya. Ketika anak-anak muda yang lain sibuk dengan dunia mereka, mereka tawuran, mereka minum minuman keras, mereka pesta seks, mereka hidup bebas, mereka pakai narkoba, mereka hidup jauh dari Tuhan, mereka melakukan segala apa yang menjadi hobi mereka, mereka tidak ingat kepada Tuhan, dan mereka tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan, dan tidak mau hidup dipimpin oleh Tuhan, tidak mau ada campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Orang-orang yang seperti itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, walaupun kita punya kesempatan yang besar untuk menikmati dunia ini sejak masa muda, tapi kita memilih untuk menahan diri dan kita memilih untuk hidup sesuai jalan Tuhan. Bertobat sejak usia muda, saudara, itu adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika ia masih sehat, ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, ketika kita masih bisa efektif untuk Tuhan, ketika kita masih bisa produktif untuk Tuhan, pikiran kita masih terang, tenaga kita masih kuat, fisik kita masih kuat, ya. Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan bekerja untuk Tuhan melalui talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun sebenarnya kita punya kesempatan untuk menikmati dunia ini, tapi kita menahan diri dan kita memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, maka itu adalah pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Karena jauh lebih mudah jika seseorang mau memberikan hidup bagi Tuhan, saudara, ketika ia sudah tidak bisa menikmati dosa lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena stroke, sakit, diabetes, mungkin sudah impoten, ya, sudah cacat karena kecelakaan, bangkrut dan jatuh miskin, baru mau hidup untuk Tuhan. Itu jauh lebih mudah.
Ya udah nggak bisa napa-napain lagi, sudah tua, ya tidak ada pilihan lain, ya baru pergi ke gereja, ya rajin sembahyang, sudah tua. Tapi waktu mudanya, ya playboy, ya mabuk, ngumpul dengan kawan, ya nggak pernah ke gereja, ya sibuk kerja saja, ya nggak pernah cari Tuhan. Kemudian kalau udah stroke, ya apa boleh buat, kalau udah stroke kan dikunjungi pendeta, ya mau nggak mau bertobat juga. Ya itu tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apalagi kalau sudah misalnya udah impoten, udah nggak bisa berjinah lagi, ya udah impoten, baru dia sadar mau bertobat, nggak mau jadi playboy lagi. Ya, nah itu orang seperti itu, bertobat yang seperti itu orang yang tidak memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sudah nggak bisa napa-napain, nggak ada pilihan lagi, baru mau bertobat. Ya. Kalau anak muda yang sebenarnya dia punya pilihan, bisa menikmati dunia ini dan segala kesenangan dosanya, tapi dia memilih tidak menikmati dosa dan segala kesenangannya, tapi dia pilih hidup sesuai dengan jalan Tuhan, dia pilih hidup bertobat sejak usia muda, ya, dia melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Anak muda itu adalah anak muda yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sejak usia muda. Saudara, orang yang baru mau hidup bagi Tuhan dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, baru mau bertobat kepada Tuhan, ketika dia sudah tidak bisa menikmati dosanya lagi karena dia sudah tua, karena dia sudah sakit stroke, karena dia sudah sakit diabetes, dia sudah impoten, dia sudah cacat, dia kecelakaan mungkin, dia bangkrut, dia jatuh miskin, baru dia mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Orang semacam ini adalah orang yang memberikan remah-remahnya bagi Tuhan. Saudara tahu apa itu remah-remah? Remah-remah itu adalah ketika engkau makan roti, jatuhlah remah-remah roti itu. Ya, sisa-sisa makanan yang jatuh dari mulut kita, itu namanya remah-remah, saudara. Kalau kamu sejak usia mudamu tidak memberikan hidupmu kepada Tuhan dan sudah tua, sudah tidak bisa napa-napain, sudah sakit-sakitan baru mau memberikan hidupmu kepada Tuhan, kamu sebenarnya memberikan yang remah-remahnya kepada Tuhan. Kamu beri remah-remahnya kepada Tuhan. Satu kata yang pantas untuk orang-orang semacam ini adalah kurang ajar dan penipu. Kurang ajar, saudara. Ketika masih muda, tenaganya masih kuat, badannya masih sehat, masih bisa efektif untuk Tuhan, masih sangat produktif. Dia memberikan hidupnya untuk kesenangannya sendiri. Dia tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia asik dengan dosanya, kesenangannya, hobinya, dia jauh dari Tuhan, dia tinggalkan Tuhan sejauh-jauhnya. Tapi ketika dia sudah cacat karena kecelakaan, bangkrut, jatuh miskin, ya, sudah tua, sudah stroke, sudah tidak bisa napa-napain, baru dia mau bertobat. Orang ini adalah orang yang memberikan remah-remahnya kepada Tuhan. Orang semacam ini adalah kurang ajar dan penipu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seharusnya hidup kita diberikan kepada Tuhan sejak kita masih kuat. Kaki kita masih kuat untuk melangkah ke gereja. Kaki kita masih kuat untuk melangkah ke rumah Tuhan. Ya. Mengapa ketika kaki kita masih kuat untuk melangkah ke gereja, kita tidak mau ke gereja? Setelah kaki kita sudah bergetar-getar, sudah tua, sudah tidak bisa berjalan, harus pakai kursi roda, baru kita mau cari Tuhan. Ya. Mengapa waktu kita sehat, kita tidak pakai kesehatan kita, tenaga kita untuk bekerja bagi Tuhan? Sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa memberikan sesuatu buat Tuhan, baru mau bertobat, baru mau cari Tuhan. Ya, kakinya sudah gemetar, pakai kursi roda, sudah tidak bisa duduk lama di gereja, baru mau cari Tuhan. Orang semacam ini adalah orang yang kurang ajar dan penipu. Apakah pantas Tuhan diberikan remah-remahnya? Apakah pantas saudara memberikan remah-remah kepada Tuhan? Ketika engkau masih kuat, engkau masih produktif, dan semua panca indramu masih bagus, engkau hidup hanya mengejar kesenanganmu saja,
Tapi ketika semuanya sudah tidak berfungsi dengan baik, baru engkau berikan hidupmu kepada Tuhan. Engkau sedang memberikan yang remah-remahnya kepada Tuhan. Apakah Tuhan pantas menerima remah-remahnya? Allah semesta alam, Raja segala raja, pencipta segalanya, yang mulia dan kudus, pantas menerima yang terbaik dari kita, saudara. Dan persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu adalah memberikan hidupmu kepada Tuhan sejak usia mudamu. Sejak usia mudamu. Bukan sudah tidak berdaya, baru mau cari Tuhan. Saudara dokter, Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan, menurut beliau, rata-rata orang Kristen biasanya aktif di gereja ketika masih sekolah minggu sampai pada pemuda remaja. Lalu ketika sudah kuliah, bekerja, menikah, dan punya anak, mereka tidak akan muncul lagi di gereja. Mereka terlalu sibuk dengan hobinya, pekerjaannya, karirnya, keluarganya. Lalu, baru setelah tua, sakit-sakitan, hampir mati, baru cari gereja, cari pendeta, baru cari Tuhan, baru muncul lagi di gereja ketika rambutnya sudah putih, kakinya sudah bergemetar, atau sudah pakai kursi roda, baru cari Tuhan. Orang semacam ini adalah penipu, kurang ajar, dan memberi remah-remah kepada Tuhan. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh bertobat kalau sudah tua baru bertobat, bukan, saudara. Tapi masa mudamu yang engkau sia-siakan, masa mudamu yang kau sia-siakan, engkau tidak berikan kepada Tuhan, itu membuat engkau sesungguhnya tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sudah tidak bisa nampak-nampain, untuk apa lagi? Ya paling nunggu mau masuk surga saja, tapi engkau tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Seharusnya ketika engkau masih muda, engkau kuat, engkau produktif, engkau harus beri sesuatu kepada Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen mau masuk surga, mau terima keselamatan, tapi tidak mau hidup untuk Tuhan, apalagi sejak usia muda. Ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, 2, 3, 5. Pengkhotbah menyarankan agar kita bertobat sejak usia muda, sebelum ayat 3, sebelum badan bungkuk, mata kabur. Mari kita baca ayat yang ketiga. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Nah, mata sudah kabur, badan sudah bungkuk, ini menunjukkan ketuaan, saudara. Ayat yang keempat, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ini menunjukkan tubuh itu sudah jadi lemah, suara kalau bicara sudah pelan, nggak bisa teriak lagi. Ini tanda-tanda orang sudah tua. Ayat yang kelima, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Dengan kata lain, berjalan seperti belalang menyeret itu orang tua, saudara-saudara. Itu contoh dari orang tua yang berjalan seperti belalang menyeret. Ya, berjalan sudah susah, pakai tongkat, ya sudah sulit berjalan maksudnya. Ya, ayat ini. Ayat 5 tadi, sudah tidak ada nafsu makan lagi. Ini tanda-tandanya sudah sakit-sakitan, udah tua, sudah sakit-sakitan. Nah, saudara, jangan sampai keadaan seperti ini baru cari Tuhan. Badan udah bongkok, mata udah kabur, tubuh udah lemah, suara udah pelan, berjalan udah kayak belalang yang menyeret, ya, udah pakai tongkat, udah kaki 3, kaki 4, ya, sudah sulit berjalan, harus dituntun ke gereja, baru mau cari Tuhan. Sudah tidak ada nafsu makan, sudah sakit-sakitan, udah tua, baru mau cari Tuhan. Aduh, minta ampun, saudara. Orang yang semacam ini adalah orang yang mempersembahkan remah-remah kepada Tuhan. Jangan menunggu seperti itu baru mau hidup untuk Tuhan, saudara. Sudah tidak bisa bikin apa-apa baru mau hidup buat Tuhan. Sayang sekali, saudara. Engkau kehilangan banyak sekali hal-hal berharga yang kau bisa kerjakan buat Tuhan. Jangan, saudaraku. Berikan yang terbaik kepada Tuhan sejak usia muda. Maka bertobatlah sejak usia muda. Ketika engkau produktif dan engkau masih berpengaruh dan engkau punya tenaga yang luar biasa, berikan yang terbaik buat Tuhan ketika masih muda. Sampai tua. Sampai akhir hidupmu.
Di saat jam ibadah banyak orang lebih suka nonton, sibuk, cuci motor dengan hobinya, mancing ikan, main futsal dan sebagainya. Ya, saudara, mari kita tetap cari Tuhan. Ya, pada jam ibadah kita pergi beribadah, pada waktu melayani, kita lakukan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Janganlah kita menunggu sudah dalam kondisi demikian, baru cari Tuhan. Orang yang demikian memberi remah-remahnya pada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, meninggalkan sorga yang mulia, menjadi manusia dan memberikan seluruh hidupnya kepadamu, menebus dosamu. Dia persembahkan tubuhnya, seluruh hidupnya, nyawanya dia berikan kepada engkau. Lalu apa yang engkau beri kepadanya? Yang kau beri kepadanya adalah remah-remahnya. Sangat tidak pantas, saudara. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada engkau. Bahkan nyawanya diberikan kepadamu untuk menyelamatkan engkau. Tapi engkau beri remah-remahnya kepada Tuhan, bukan yang terbaik. Jangan demikian, saudara. Sebab itu yang pertama, bertobat sejak usia muda. Karena orang yang bertobat sejak usia muda akan memiliki masa depan yang cerah. Yang kedua, bertobat sejak usia muda. Orang yang bertobat sejak usia muda memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus bertobat sejak usia muda? Jika tidak sejak usia muda kita bertobat, mungkin kesempatan itu tidak pernah ada lagi. Jika kita tidak segera mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sejak usia muda, mungkin kesempatan itu tidak akan pernah ada lagi. Pengkhotbah pasal 8 ayat 6 sampai 8. Karena untuk segala sesuatu ada waktu. Pengadilan dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara-saudara, siapa yang tahu, saudara, apa yang akan terjadi di hari esok? Siapa yang tahu? Berapa lama lagi hidupmu di dalam dunia ini? Kita tidak tahu, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan hari kematian. Kalau toh ternyata hari kematian itu datangnya di usia muda, bagaimana? Engkau belum bertobat, engkau belum percaya kepada Tuhan, habislah engkau. Saudara, oleh sebab itu umur manusia tidak pernah ada yang tahu. Dan umur manusia tidak pernah ada di tangannya sendiri. Ingat, saudara, umurmu bukan di tanganmu, umurmu ada di tangan Tuhan. Jangan pernah menunda kesempatan untuk bertobat sejak usia muda, karena mungkin kesempatan itu tidak pernah datang lagi. Saudara, ada sebuah kisah nyata. Ada dua orang sahabat, mereka berteman sejak remaja. Ketika mereka satu kelas di bangku SMP, mereka sama-sama nakal. Dua-duanya sama-sama nakal. Ya, mereka sering kebut-kebutan di jalan, dan karena sudah bosan kebut-kebutan dengan arah yang sama, mereka selalu kadang-kadang mengebut dengan arah yang berlawanan dan meletakkan uang di tengah. Kemudian uang itu, siapa yang bisa lebih cepat memacu motornya mengambil uang itu, dia yang menang. Karena mereka tabrakan, kadang-kadang mereka bersenggolan, saudara. Dan itulah kenakalan mereka. Tapi saudara, salah satu sahabatnya, salah satu seorang daripada mereka itu suatu ketika mendengar berita Injil dan bertobat. Dan akhirnya dia berubah, dia tidak lagi melakukan aksi kebut-kebutan. Tapi teman yang satu itu, yang satu meja dengan dia itu masih tetap nakal. Ya, dia di kelas tidak pernah mengikuti pelajaran, dia tidur sepanjang pelajaran, dan guru sudah tidak betah mengurus anak ini karena anak ini sudah tidak bisa diatur, kalau dibangunkan malah bikin kacau. Ya, ya. Semua anak-anak di dalam ruangan kelas itu begitu kacau. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang seks bebas, hamil di luar nikah, ada yang bawa alat kontrasepsi di dalam kelas yang sudah dipakai, saudara ya. Dan itulah kenakalan-kenakalan mereka. Tapi puji Tuhan, anak muda ini dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia menasihati teman yang satu meja dengan dia. Ya.
Jack, ayolah bertobatlah, ikut saya ke gereja. Ya nggak usah lagi lah kayak gitu, ya supaya kamu diselamatkan, percayalah Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah, ketika dia dinasihati seperti itu, teman yang nakal ini menolak dan dia berkata, kamu kok udah berubah sih? Ya, nggak asik lagi berteman sama kamu, aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Ya, dibilang gitu. Dia menolak untuk bertobat, dia menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan dia tetap nakal. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia bilang gini, bertobat kok masih muda kok bertobat katanya. Bertobat itu untuk orang yang sudah tua. Anak muda itu ketika masih muda itu harus bersenang-senang. Bertobat kok masih muda. Sudah tua nanti baru bertobat. Ya masih muda itu harus bersenang-senang, dia bilang gitu. Ya, itu yang selalu menjadi jawabannya. Ya udahlah, bagaimana lagi, dia tidak bisa memaksa. Nah, saudara, dia menolak untuk bertobat, temannya ini. Di suatu ketika, saudara yang kasih oleh Tuhan, di malam hari, ya, ada bunyi dering telepon, ya, dia mendengar telepon, cek, cepat, kamu datang ke jalan ini, di tempat ini ada terjadi kecelakaan, teman kita si ini kecelakaan, ayo cepat kamu datang. Ya. Akhirnya saudara-saudara terpaksa dia pinjam motor tantenya dan dia bilang, aku nggak akan ngebut-ngebut lagi, tante percaya kepadaku, ada teman yang kecelakaan, aku ingin pergi ke sana untuk melihat. Lalu dia diizinkan saudara, dia pergi ke satu tempat yang ditunjukkan lokasinya. Dia sampai di situ ternyata kerumunan orang banyak sedang berkumpul di tempat itu. Dia menerobos orang banyak itu, dia masuk ke tengah-tengah. Dia lihat saudara, temannya yang satu meja dengan dia itu sedang terkapar bersimbah dengan darah, mengalami kecelakaan dan sedang meregang nyawa, hampir meninggal dunia. Dan ketika dia memegang temannya ini, ternyata masih sadar, dan dia berkata, Jack, aku takut katanya, aku takut. Ya. Dia menyadari bahwa mungkin sebentar lagi dia akan pergi, dia akan meninggal. Dia sangat takut. Dan apa yang menjadi ketakutannya adalah dia belum sempat bertobat. Tapi dia sudah ada di batas kehidupan. Dia sudah ada di ambang kematian. Dia belum sempat bertobat. Dan kemudian anak muda itu dibawa ke rumah sakit. Mereka menunggu di luar semua dengan harap-harap cemas. Dan ternyata setelah sekian jam dokter keluar. Dokter berkata, siapa keluarganya? Mereka semua berdiri. Dan dokter berkata, teman kalian tidak tertolong lagi. Ketika mereka mendengar itu, tangis pecah. Sisi ruangan menjadi pecah dengan tangisan. Betapa menyedihkan. Dan sepanjang malam itu, dan selama berhari-hari, bahkan sampai hari ini, kata-kata yang keluar dari mulut sahabatnya ini, Jack, aku takut, selalu terniang-niang di telinganya. Dan kemudian kata-katanya ketika dia menolak berita Injil, ya, bertobat itu untuk orang tua, bukan untuk orang muda. Orang muda itu untuk bersenang-senang hidupnya. Kata-kata itu selalu terniang di dalam pikirannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sayang seribu sayang, anak muda tadi tidak sempat bertobat. Dia sudah menghadap Penciptanya. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan? Dia belum sempat bertobat. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, bertobatlah sejak usia muda. Mungkin kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jika kesempatan itu lewat karena engkau tidak mau mengambilnya, maka bagaimana suatu saat nanti engkau akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan jika engkau tidak pernah hidup bagi Tuhan? Bagaimana engkau akan bisa berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidupnya engkau sia-siakan? Surga dan neraka sudah menunggu kita. Dan di manakah tempat yang akan engkau huni selamanya? Umur tidak pernah ada di tangan kita, tapi pilihan selalu ada di tangan kita untuk memilih percaya atau tidak, hidup bagi Tuhan atau bagi setan, memilih surga atau neraka. Jangan menunda, karena semakin ditunda hidupmu akan semakin sulit diubah. Hatimu akan semakin keras dan membatu. Mungkin engkau akan melangkah semakin jauh dari Tuhan, menjadi murtad, tersesat, pindah keyakinan, sampai engkau tidak bisa ditemukan lagi. Sampai engkau tidak bisa ditemukan lagi.
Jangan menunda dengan alasan tidak mampu, tidak siap, takut jadi orang aneh, takut tidak gaul, takut tidak keren, takut kehilangan teman-teman, takut jadi orang aneh. Saudara, jangan hiraukan hal seperti itu. Jangan tunda pertobatan karena alasan-alasan seperti itu. Pada akhirnya orang yang memilih tidak memberikan hidupnya mengabdi pada Allah, bertobat sejak usia muda, ia pasti akan mengabdi pada setan. Dia akan mengabdi pada setan. Apa artinya hidup bagi Tuhan sejak usia muda? Atau apa artinya bertobat sejak usia muda? Yang pertama adalah menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini? Mungkin kau Kristen sejak engkau lahir dari kandungan ibumu, tapi kau belum pernah terima Yesus Kristus, berarti engkau belum bertobat. Yang kedua, apa artinya bertobat sejak usia muda? Yang kedua adalah menjalin hubungan yang akrab dengan Allah mulai semenjak engkau masih muda. Dengan cara apa? Dengan rajin beribadah kepada Tuhan, baca firman Allah, bersaat teduh, hidup selalu terkoneksi dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak menyentuh yang najis seperti narkoba, alkohol, rokok, seks bebas, pornografi, percabulan, nonton film porno. Semua itu adalah bagian-bagian yang harus engkau jauhi. Yang keempat, perubahan sikap yang kurang ajar terhadap orang tua, kasar, tidak sabar, pendendam, iri, jadi orang yang antipati terhadap gereja. Saudara, semua itu harus engkau ubah. Semua itu harus engkau singkirkan. Jadilah orang yang mengasihi. Jadilah anak muda yang patuh pada orang tua, rajin, bertanggung jawab. Hidup selalu penuh dengan sukacita dan jangan jadi seorang pemurung, saudara. Bergaulah dengan teman-teman yang baik, cari teman-teman yang baik yang bisa mendukung pertumbuhan iman kita. Dan yang kelima, bertobat sejak usia muda adalah perubahan pikiran. Ya, Kristus di atas segala-galanya, itulah yang harus menjadi pemikiran kita. Memikirkan hal yang positif, renungkan firman Allah setiap hari. Dan tujuan dan visi misimu harus jelas dalam kehidupan ini, yaitu hidup untuk memuliakan Allah. Jika engkau dikaruniakan berkat yang berkelimpahan suatu saat nanti, engkau menjadi orang yang berhasil. Semuanya harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan ibadah, pelayanan, ya, aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, supaya engkau bisa bertumbuh di sana, supaya engkau bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau engkau mengizinkan Tuhan hadir dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu bahkan sejak usia muda, engkau mendapatkan harta, mutiara, engkau mendapatkan harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Itu akan menjadi harta yang tidak ternilai harganya. Ya, izinkan Tuhan masuk ke dalam hidupmu dan menjadi Juru Selamatmu dan memimpin hidupmu sejak engkau usia muda. Bertobatlah sejak usia muda dan engkau akan melihat masa depanmu sungguh ada dan tak akan pernah lenyap. Dan yang kedua, orang yang bertobat sejak usia muda, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bukan remah-remahnya. Tuhan semesta alam yang menciptakan langit bumi ini, yang sangat agung dan mulia, pantas menerima yang terbaik dari kita. Bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita? Mengapa engkau memberikan remah-remahnya kepada Tuhan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Apakah kita akan masih hidup di hari esok? Jangan menunda-nunda pertobatan karena kita tidak tahu. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, bertobatlah bahkan sejak usia muda dan engkau tidak akan pernah menyesalinya. Engkau tidak akan pernah menyesalinya. Kalau engkau mau bertobat sejak usia muda, maka Tuhan akan memimpin hidupmu, menyertai engkau, menuntun engkau di jalan yang benar, dan lihatlah, Tuhan akan memberikan kepada engkau hidup yang penuh dengan kelimpahan dan sukacita. Sampai di surga, dia akan menuntun engkau. Dia akan menuntun engkau sampai ke surga. Bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini, bahkan sampai dalam kehidupan setelah kematian. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu hari ini, jika engkau terlibat dengan kenakalan remaja, jika engkau belum mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, jika engkau jauh dari Tuhan, jika engkau hidup dalam pesta pora, jika engkau jauh meninggalkan Tuhan, dan engkau terus menunda-nunda, saya mau katakan kepada engkau hari ini, jangan menunda lagi. Kembalilah kepada Tuhan, berbaliklah segera kepadanya. Tuhan mengasihi engkau, bertobatlah. Saya ingin mendoakan saudara dimanapun engkau berada. Kalau engkau mau bertobat, saya akan berdoa buat engkau. Tundukkan kepalamu, lipat tanganmu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pemuda remaja, setiap anak-anak muda yang hadir di kesempatan ini, bahkan orang-orang yang sudah dewasa, yang baru mendengarkan berita Injil dan mereka memutuskan untuk mau bertobat saat ini. Engkau jamah hati mereka, beri mereka kekuatan. Tuhan Yesus, ampuni dosa mereka, pulihkan hidup mereka, tuntun mereka ke jalan yang benar, dan beri mereka kekuatan untuk melangkah dalam kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau telah mendapatkan harta yang terindah dan termulia. Jangan tinggalkan itu, jangan lepaskan itu. Dan pegang erat Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang besar dan ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Makasih Tuhan, inilah anak-anak mudamu yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tuntun hidup mereka, Tuhan pimpin mereka selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.